Perkenalkan, nama kakak Aisyah Rehan Faradina. Biasa kalau di sini dipanggilnya Aisyah. Nah, sekarang giliran Mbak. Ya, perkenalkan saya Amanda Lucia Devina Oke. dari Prodi PGSD kelas 2C. Oke. Angkatan 2021. Oh iya, angkatan Oke, angkatan 2021. Kakak panggil Manda boleh? boleh. Oke, Manda, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi, Manda bisa? Lagi enggak. Oh, oke, lagi enggak. Oh, harusnya tadi kakak boleh minum, ya boleh aja sebenarnya minum dulu kan. Jadi karena nggak puasa, berarti Manda hari ini agak bertenaga, bersemangat lah hari ini lah. Manda asalnya dari mana? Dari Kaltim masa. Kaltim. Oh, sama kayak kakak juga dari Kaltim, kakak dari UKAR. Manda dari mana? Kaltimnya? Kalau Amanda dari Kabupaten Pasir. Pasir, orang Pasir. Sukunya Pasir juga? Iya, Pasir. Oke, kalau kakak orang Jawa Bugis. Tapi biasa ngasal doang tinggal di Kaltim asalnya aja, tapi sukunya bukan orang Kaltim. Oke, gini, Manda sebelumnya waktu awal masuk kuliah nih kan, ada disuruh ngisi Google Form kan? Oh iya ada. Itu waktu ngisi tuh banyak apa sedikit ngisinya? Banyak semuanya. Ada kira-kira berapa yang diisi? Kira-kira 100 lebih soal gitu. Oke, 100. Nah, dari 100 itu kemarin Manda ngisinya bener-bener dari hati kah atau asal aja yang kita isi pang sudah? Benar-benar sih Kak. Oke, bener-bener ya, berarti Manda serius nih waktu ngisinya. Jadi hasil Google Form kemarin itu kan menunjukkan nih buat kita cari tahu apa nggak apa kalian ini kira-kira ada masalah atau enggak ya. Dan terus kemarin hasil Manda ngisi Google Form itu kami ada namanya DCM kan. Nah, ternyata Manda itu banyak nih terindikasi masalah sepertinya kayak gitu kan. Ada dari berbagai aspek, ada aspek pribadi, sosial, kerja dan karirnya Manda kayak gitu kan. Kira-kira nih hari ini kita Manda ingin cerita yang bagian mana dulu? Kayaknya lebih ke sosial deh. Oke, sosial, pribadi sosialnya Manda ya. Pribadi sosial. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kakak mau kasih tahu sedikit hal penting lah sebelum kita masuk ke cerita-cerita sharing tentang masalah Manda. Kakak pengen nanya dulu nih, Manda sebelumnya udah pernah konseling? Belum sih. Oke, belum pernah konseling, tapi tahu konseling? Tahu. Menurut Manda konseling apa? Konseling tuh kayak, kalau menurut Manda sih kayak tempat tuh ada kayak tempat bisa menyelesaikan masalah ataupun menceritakan masalah. Oke, berarti Manda kurang lebihnya paham lah tentang konseling. Jadi konseling itu adalah bantuan yang diberikan para ahli untuk membantu Manda nih menyelesaikan masalahnya, membantu Manda mencari jalan keluar dari masalah yang sedang Manda hadapin. Oke, di dalam bimbingan konseling itu juga ada beberapa asas nih Manda yang harus kakak sampaikan, yang harus diperhatikan juga. Yang pertama nih ada asas kerahasiaan. Kerahasiaan Manda, rahasia Manda, masalah Manda di sini dijamin. Jadi nggak bakal melebar kemana-mana nih masalah Manda. Yang tahu cuma kita di sini aja. Oke. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Keterbukaan di sini tuh Manda kami harapkan gitu kan, cerita dengan jujur, nggak usah ditahan-tahan, nggak apa-apa. Misalnya Manda mau marah kah, mau sambil sambat kah, nggak apa-apa juga. Yang itu jujurlah sama perasaan Manda sendiri, ceritanya biar enak gitu kan. Juga di sini ada namanya asas kesukarelaaan. Manda di sini datangnya sukarela kan, nggak ada paksaan. Nah, diharapkan nih karena Manda sukarela kan datangnya, jadi jujur aja, nggak apa-apa, nggak usah ditahan-tahan, terobos ya. Yang penting Manda lega gitu loh keluarkan masalahnya. Terus juga nih sebelum kita mulai, kakak mau sepakatin dulu nih, kira-kira Manda mau berapa lama nih konseling kita untuk yang pertama ini, berapa lama waktunya? Mungkin kalau dihitung mungkin nggak tahu ya Kak, sejalannya aja berapa lama. Mungkin kita coba sepakatin 30 menit dulu untuk pertemuan pertama. Bisa. Oke, setuju, jadi 30 menit lah. Juga kakak mau kasih batasan nih. Kan tadi Manda bilang kita hari ini mau bahas tentang yang aspek sosial Manda dulu kan. Nah, jadi batasin kita bahasnya di aspek pribadi sosial Manda biar nggak melebar kemana-mana. Nanti mungkin kalau misalnya Manda masih pingin cerita-cerita, pingin mengeluarkan keluh kesahnya, kita bisa buat janji gitu loh pertemuan berikutnya. Oke, jadi sampai jauh ini Manda setuju aja, paham kan dengan 30 menit ke depan kita? Oke, semoga kita bisa sama-sama kerjasama ya untuk 30 menit ke depan. Kakak persilahkan nih Manda, ceritain apa sih sebenarnya masalah? Langsung nih Kak. Ya, boleh, silakan. Jadi sebenarnya ceritanya itu lebih ke pribadi kan, dari sosial ini. Jadi Manda tuh punya masalah di
suatu pertemanan dekat dengan seseorang, Oke. dan itu menimbulkan kayak kalau kata orang tuh sakit hati sama trauma. Oke, kakak tanya sedikit nih, pertemanan dengan seseorang ini lawan jenis atau sama jenisnya? Lawan jenis. Oke, berarti pertemanan dengan lawan jenisnya ya. Oke, lanjutkan. Iya, jadi kayak menjalani suatu hubungan pertemanan yang dekat, terus terjadi masalah gitu Kak, yang bikin jadi down dan lain-lain. Oke. Kira-kira yang bikin Manda merasa down dengan pertemanannya dengan si lawan jenis ini apa? Sebenarnya kalau dibilang pertemanan yang dengan lawan jenis itu lebih ke pertemanan dekat yang bisa orang bilang ada hubungan tapi Oke. tidak ada ikatan. TTM ya istilahnya Iya. sekarang ya. Oke, teman-teman mesra nih. Oke, silahkan lanjutin. Jadi pas pada saat itu kan jalani suatu hubungan. Dan dari hubungan itu bisa dibilang hubungan yang tidak sehat. Oke, nggak sehatnya yang ini yang seperti apa Manda? Tidak sehatnya ini kayak ada masalah yang toksik, Oke. pelecehan dan lain-lain. Oke, tadi Manda ada nyebutkan ada toksik, pelecehan kayak gitu lah. Toksik pelecehan yang seperti apa nih yang dilakukan sama temen mesranya Manda ini? Ika, kalau dibilang temen kayaknya susah ya Kak. Kalau Doi, oke kita sebut doi lah. Atau kayaknya kalau cerita ini harus cerita namanya nggak sih Kak? kalau misalnya Manda merasa harus menyebutkan namanya, yang penting Manda nggak keberatan boleh aja. Soalnya kalau cerita kayak si ini agak susah ya Kak. Oke. Silakan. Jadi tuh Mel itu punya teman kan, dia tuh kuliah di Universitas Lampung Mangkurat juga. Oke, sama ya berarti kita satu musim. Oke. Namanya tuh Renandra Prayudi dari Prodi Bimbingan Konseling. Oke. Then Nah, jadi dia biasa dipanggil nggak apa-apa. bentar ya Kak. Tenang, nggak apa-apa, santai. Ya, jadi biasanya dipanggil Yudi namanya. Jadi pada saat dekat itu kan ada masalah kayak yang tadi saya bilang, hubungan yang toksik, pertemanan. Sebenarnya orangnya tuh baik, cuman ada minusnya tadi di bagian yang itu pelecehan. Oke. Nah, bentuk pelecehan itu mungkin kalau diceritain udah melebihi batas sih Kak. Oke. Kalau kakak boleh nanya izin nih ya, kira-kira bentuk pelecehan yang seperti apa sih yang Manda dapatkan dari si doi ini? Kalau dibilang pelecehan itu berarti sudah menyentuh Oke. bagian badan ataupun apa kan Kak, tanpa persetujuan kan. Kalau misalnya sama-sama mau berarti buat pelecehan. Jadi ini cuma dilakukan dari sepihak kayak gitu. Itu intensitas dilakukannya pelecehan yang seperti Manda bilang tadi itu udah lama atau mungkin baru-baru aja atau seperti apa? Udah lama sih Kak, dari kan dekatnya tuh hampir 2 tahun. Terus ya dari awal-awal pun sampai di akhir ya tetap seperti itu. Oke, berarti Manda hampir 2 tahun nih ya, benar kan? Berhubungan sama dia. Lama, kenalnya udah lama? Iya udah lama. Awalnya cuma teman dulu di satu SMA. Oh, berarti dari desa yang sama ya, dari kampung yang sama, makanya kenal sama si dia. Hampir 2 tahun berteman ini, kata Manda tadi dia sering tuh kan melakukan kayak gitu tanpa persetujuan Manda. Terparahnya, maksudnya yang kira-kira yang terparah nih yang pernah dia lakuin ke Manda itu yang seperti apa? Itu yang dilakuin tuh yang kayak gini sih Kak, kayak meluk dan melakukan hal-hal yang kayak tangannya kemana-mana kayak gitu. Jadi dia tangannya kemana-mana kayak grepek Manda Iya, gitu tapi tanpa persetujuan Manda. Oke. tapi lebih lagi sih Kak, lebih ke itu hampir lebih ke seks sih, cuman bedanya masih menggunakan pakaian. Itu yang sampai menuju kayak hal seks seperti itu tuh beberapa kali atau gimana? Beberapa kali sih Kak. Kalau dibilang jarang, tapi ada beberapa kali. Tapi nggak sering. Oke. Itu dia melakukannya itu pas di saat keadaan bagaimana Manda? Apakah lagi dia capek atau apa gitu? Kalau yang Anda lihat sih kayak lagi capek kan, terus kayaknya butuh perhatian gitu nggak sih?
lagi butuh kasih sayang mungkin. Oke, menurut Manda dia lagi butuh kasih sayang ya, makanya dia nekat gitu kan melakukan apalagi kontak cowok fisik. kan. Oke, kontak fisik. Tapi Manda udah pernah coba kayak nggak mau gitu, maksudnya kayak nolak, no nggak boleh gitu. Nolak kak, namanya cowok kan punya kekuatan yang lebih besar mungkin, jadi kayak ditahan, ya mau gimana lagi. Cara dia itu kayak ngebujuk Manda gitu, biar walaupun Manda udah nolak kan awalnya, cara dia kayak ngebujuk Manda biar kayak ayo dong mau kayak gitu. Nggak ngebujuk sih, kalau lebih langsung nahan gitu. Oh jadi dia langsung kayak maksain kehendaknya dia gitu Iya. ya. Usaha Manda buat mencegah gitu atau kayak nolak gitu gimana? Ya berusaha ngelepasin cuman nggak bisa. Dan itu kayak sering banget ya, udah selama hampir 2 tahun berhubungan. Iya. Kayak Manda kayak dari hal itu kayak apa sih yang Manda rasain? Dari hal itu kan pastinya trauma kan kak, apalagi setelah dia ngelakuin itu semuanya langsung ditinggalin gitu aja. Oke, ditinggalin ini kenapa gitu? Ataukah Hmm. ada masalah sebelumnya atau apa? Ada masalah, tapi masalahnya itu yang kayak dari dia sendiri, dia nggak jelasin masalahnya apa, problemnya apa, jadi dia langsung kayak pergi aja gitu. Manda udah pernah nyoba kayak menghubungin atau mungkin ngajak ketemu kayak gitu sama dia? Sering banget tuh pas awal-awal didatangin ke rumah, di chat dan lain-lain. Oke. Tapi ya responnya kayak nggak mau membahas masalah itu. Oh, tapi berapa kali kan Manda udah pernah nyobain orang-orang terdekatnya dari dia gitu? Kalau orang-orang terdekat mungkin enggak ya kak, karena mungkin yang tahu soal hubungan kami ini cuman mungkin kami kayak stay privat gitu. Oke. Tapi ada orang yang tahu Manda dekat sama dia nih? Iya tahu, Kira-kira siapa-siapa aja? dari teman-teman di sekolah sih. Keluarganya mungkin ada yang kenal Oh iya, sama keluarganya Manda. ada. Manda udah pernah nyoba nggak kayak ngomongin nih sama keluarganya tentang kelakuan dia nih? Oh iya pernah. Ya ke siapa dan gimana Manda Itu ceritain? ke acilnya ya Bang? Oke, Acil. Acilnya adik dari mamanya. Tantenya. Karena Oke. kebetulan satu angkatan dan satu kos juga kan di sini. Jadi Manda ceritain aja gitu, kayak semuanya sedetail-detailnya ceritanya. Cuman Manda rasa Manda cerita ke situ kayak nggak dapat apa-apa. Oke. Jadi udah pernah nyoba cerita ke Acilnya dia, tapi Iya. nggak ada responnya dia. Karena mungkin karena keluarga juga ya kak. Oke. Berarti Manda kayak sama 2 tahun ini kan udah beberapa kali ngalamin pelecehan lah dari si doi ini. Udah berapa kali juga coba nolak kan? Terus oke. Dari ini nih kayak kira-kira awal mula kenapa dia bisa sampai berani kayak gitu tuh gimana? Mungkin dari awal mulanya tuh kayak pernah kan kayak ketahuan di pas telepon video call. Oke, video callan nih kalian. Oke, itu malam atau gimana? Lupa malam atau siangnya, pokoknya ada. Oke, video Jadi call. pas itu kan kayak orang biasanya sleep call, telepon cerita oke, dan sleep lain-lain call. tuh kan mungkin kadang kalau Manda ini kan kadang suka kan ngeliat kayak pas telepon terus lagi cerita-cerita ketawa-ketawa, nah terus di situ merekam tuh. Kayak di record buat Iya, kenang-kenang simpanan gitu. kenang-kenang Oke. gitu. Terus beberapa lama setelah itu, berhari-hari setelah itu Manda rekam ya. Manda tuh kadang suka ngeliatin galeri, kayak merhatiin video-video, foto-foto itu. Nah pas pada saat itu kan Manda nggak sengaja tuh ngeliat lagi video rekaman yang tadi. Baru Manda lihat lah, kok ada yang aneh nih di video ini, kayak aneh gitu. Oke, tadi Manda bilang dari Manda hasil nonton recordan video call kalian ada yang aneh kan? Aneh yang kayak gimana nih yang menurut Manda apalah? Anehnya itu kayak ini gerakan yang kayak ngapain dilakuin, kalau gerakan itu kayak kelihatan banget gitu loh. Oh, kalau boleh gerakan maksudnya gerakannya Kayak mana ya? mungkin Manda memperagain atau apa gitu, maksudnya biar jelas. Gerakan itu kayak ini kayaknya terus poin aja deh kak. Boleh. Kayak gerakan cowok yang lagi onani ya bahasanya, tau nggak kak? Yang oke. Ya. Paham. Biasanya itu gerakannya kelihatan kan, kayak badannya ini naik turun
nggak melakukannya kan. Jadi Manda lihatlah di situ kayak ada yang aneh gitu. Baru sepas itu Manda tahu tuh nggak langsung ngasih tahu ke orangnya sih, kayak Manda perhatiin dulu nih berhari-hari, ngeyakinin bener nggak, takutnya jadi malah fitnah kan. Terus pas Manda lihat lagi terus kayaknya udah yakin nih ini nggak mungkin ada hal yang kayak gini kalau memang nggak beneran. Jadi pas itu langsung nih Manda chat si Yuki-nya tadi, chat lah di situ. Manda bilang, kamu ada aneh-aneh nggak sih di pas video call gitu. Oh ini chatan kan? Chat. Untuk klarifikasi gitu kan? Oke. Terus pas itu dia jawab nggak ada kok katanya. Terus Manda tanya lagi nih, yakin nggak ada, jujur aja, kalau jujur nggak apa-apa katanya. Nggak ada, baru dia langsung kayak sontak marah gitu kan. Jadi malah tambah curiga. Marah yang kayak apa yang ditunjukin? Nggak ada kok, kayak dia jawab nggak ada kok, nggak ada ngapa-ngapain, kayak dengan nada itu ngegas, chat di chatnya ngegas caps lock gitu. Oke. Terus tuh Manda tanya lagi nih, ayo jujur aja nggak apa-apa, soalnya Manda punya buktinya. Baru setelah itu Manda tekanin lagi nih kayak dorong, ayo jujur aja ada apa. Baru Manda langsung bilang ada situ, ini Manda ada video, kamu tuh kayak kelihatan aneh loh di situ, jujur aja kata Manda. Baru akhirnya dia jujur lah. Jadi Manda itu kasih lihat, ngirim videonya ke dia atau gimana? Nggak ngirim sih, lebih kayak mungkin dia paham langsung aja. Oh Manda tekan-tekan terus tanya-tanya ulang terus ya ke dia kayak jujur aja kalau ada apa-apa tuh bilang gitu. Karena emang ada buktinya. Nah sedangkan dia di situ langsung kayak iya langsung minta maaf, langsung jujur, berarti memang dia melakukan. Itu pertama kalinya. Setelah itu ada jarak waktu yang pertama kali sampai next perlakuan seperti itu lagi tuh berapa lama, atau mungkin aja nih dia hilang, katanya hilang pertama kali, atau ada lagi yang makin lama makin aneh? Setelah itu mungkin dia langsung kayak jadi lebih baik lagi kan, kayak berhenti kayak nggak ada lagi tuh yang hal-hal mengarah ke arah 18 plus. Jadi seperti biasanya kan, sleep call biasa. Habis itu terus tuh lama kelamaan mungkin ini entah lupa ya kak, kayak gimana alur ceritanya kok bisa terulang lagi. Nah yang kejadian setelah itu ini nih, malah kontak fisik secara langsung. Itu pertama kali yang kontak fisik secara langsung tuh dilakukan di mana, pas sama siapa aja? Yang setelah itu mungkin banyak lupa ya kak, yang diingat aja mungkin pas lagi di rumah, entah pas Manda datang ke rumahnya atau dia datang ke rumah Manda kayak main gitu. Jadi pernah di rumah Manda, pernah juga di rumahnya dia berlaku seperti itu. Yang kalau di rumah tuh yang seperti apa gitu? Kalau yang di rumah ini sudah bisa dibilang lewati batas sih, karena seharusnya kan dia habis sudah ketahuan yang pertama harusnya sudah jadi lebih baik kan kak. Tapi pas itu tuh kayak gimana ya, pas itu kan Manda lagi di kamar tuh, setelah ngobrol di ruang tamu kan, ngobrol di ruang tamu. Terus kayak biasalah orang bercandaan kan, pas itu Manda ke kamar kayak ngambil sesuatu gitu kan. Ini di rumah dalam keadaan ramai atau? Pas itu cuma kami berdua sih. Di rumah siapa? Di rumah Manda. Di rumah Manda berdua aja. Terus pas itu kayak Manda di kamar kan, kayak mau ngambil sesuatu, terus kan jarak antara ruang tamu sama kamar Manda tuh kan kayak dekat banget kan. Terus pas itu Manda tuh kayak dibercandain tuh, aku ke situ ya si Yudi tadi. Dia bercanda bilang mau masuk kamar. Karena kan setelah itu kayak tahu kan sama-sama setelah kejadian itu nggak boleh yang ke arah sana. Dari yang pertama kali itu kan udah Manda kasih warning gitu kan. Terus kirain enggak kan, Manda bercanda ini kesini aja kalau berani gitu. Baru ternyata Bentar,
itu ngomongnya langsung jadi bersaut-sautan Iya. gitu kan pas di ruangan ada. Soalnya Oke, dekat oke. kan, Ah, jarak. oke. Ya udah tiganya kalau berani, baru kebetulan aku situlah katanya, baru jangan kata Mandra gitu kan. Terus bercanda lagi nih, ke situlah katanya. Ternyata betulan ke kamar kan nyusulin. Jadi dia abis ngomong-ngomong kayak gitu bercanda-bercanda dia langsung masuk ke kamar mandi. Itu awalnya kamar mandi waktu Manda masuk tuh ditutup apa enggak? Enggak ditutup, karena cuma mau ngambil Ambil barang barang ya. sebentar kan. Ternyata masuk lah. Pas ini kan, pas masuk itu dia langsung kayak mungkin capek ya, berebah di kasurnya Manda. Berebah tuh di situ. Terus kata Manda, ngapain kesini? Katanya mau berebah. Oh ya sudah, berebah aja kata Manda. Baru pas Manda mau keluar kan, kasur sama pintu Manda tuh kayak dekat kan. Pas Kayak posisi seperti ini pintu, ini kasur. Mm-mm. Oh, oke. pas itu kayak pas mau keluar kan ternyata ditarik. Oh, Manda ditarik. Oh, oke. Jadi diajak berebah juga kan di situ. Tapi posisi Manda ini kayak mau bangun dari kasur kan. Jadi posisinya kayak miring ke samping gitu kan. Oh, kayak berguling mau Iya, bangun gitu. mau Oh, tuh- oke. mau tuh. Mau- mhm. Ternyata ditahan tuh kan. Kayak langsung tidur dari belakang gitu kan. Terus pas itu mungkin Manda kira kayak cuman bentar aja kan. Sampai di backup doang gitu kan sama ruangan. Oke. Terus tuh ternyata pas mau Anda mau lepas, apa sih lepas nah kata Anda, karena posisinya di situ lebaran kak. Oh, oke, lebaran. Terus ternyata nggak dilepas-lepas nih kayak, terus hawanya itu langsung kayak berubah gitu nah kak. Tahu cowok itu kayak mukanya tuh kelihatan kalau pas lagi mukanya apa sih bahasanya orang sekarang, Horny. sange kah Oh, bahasanya ya, sekarang tuh. oke. Lagi nafsuan, tiba-tiba tuh berubah tuh hawanya. Terus di situ terjadilah lagi pelecehan yang secara langsung. Yang kalau boleh nanya nih, maaf ya, yang kayak apa yang sampai membuat Manda merasa kayak enggak ini udah, nah, Itu yang paling parah sih ya. yang waktu di rumah Manda itu. Dari di antara yang lain, di situ kayak langsung kalau ngomong bahasa diapain itu susah ya kak, kayak Bahasa Manda itu. kayak itu kan dipeluk dari belakang. Kalau hubungan seks itu kan ada berbagai macam gaya. Terus di situ ya posisinya dari belakang. Terus digenjot dari belakang gitu. Terus kalau kan di situ posisinya dia nggak sadar, terus tangannya kemana-mana, pegang ini pegang itu. Yang Manda lakuin pas dia kayak gituin Manda tuh apa? Iya, pengen lepas kak, kayak Berontak keras. Tapi dia masih kuat tetap. banget. Itu lama dia kayak gitu. 5 menit, di bawah 5 menit sih kak, karena itu Manda betul-betul sekuatnya ngelepasin. Oh, sekuat tenaga yang Manda pokoknya harus enggak no. Iya. Terus alhamdulillahnya mungkin dia langsung sadar ya setelah beberapa menit. Terus dilepas lah, langsung keluar dari kamar. Habis keluar itu yang kalian lakuin apa? Ini kan balik ke ruang tamu. Oke. Pas keluar itu kayak dia seakan nggak ada terjadi apa-apa gitu loh kak. Nah, oke. Manda ada coba bahas nggak pas di ruang tamu tadi kayak nanyain kamu ngapain tadi kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada, soalnya posisinya di situ dia kayak langsung siap-siap pulang. Oke. Jadi habis itu dia langsung pulang. Karena ditelepon orang tua. Oke. Jadi berapa kali dan yang terparah tuh pas lebaran di rumah Manda dia sampai yang kontak fisik yang sampai ibaratnya kayak hanya dibatasi baju gitu ya. Kayak oke, dari cerita-cerita Manda ini kayak masalah yang Manda rasain dari semua ini apa yang ingin Manda ambil? Sebenarnya dari sini tuh kan tadi posisinya ditinggalin begitu aja setelah kayak gituin, dilecehin, dan ninggalinnya pun tanpa tahu masalahnya apa, karena apa. Pastinya tuh kayak menimbulkan trauma fisik. Jarak dari yang dia terakhir kontak fisik yang lebaran itu sampai dia yang tiba-tiba lost kontak itu berapa lama? Cukup lama sih kak, kayak lebaran tahun 2021 kapan ya? Lupa. Mei atau Juni? Iya, satu tahun lalu, habis tahun yang lalu. Oh, Mei. Iya. Nah itu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan, hampir 6 bulan lah. Jadi setelah
dari yang lebaran itu sampai 5 bulan ke depan itu berarti masih ada kontakan. Iya, Masih oke, masih baik-baik aja. Iya, baik-baik. Dan di bulan keberapa itu yang 5 bulan setelahnya tiba-tiba gone hilang. Iya. Nah, baru Manda coba cari tahu. Dan awal mula yang dia pergi gitu aja tuh kayak pas itu ada suatu kejadian salah percakapan, mungkin ya salah miskom. Yang seperti apa? Bisa kali sekalian. Mungkin pas itu kayak kan telepon nih, mungkin posisinya juga dia lagi capek kuliah, apa ada masalah keluarga juga mungkin, dan dia juga ada kerjaan gitu kan, kerja part Part-time. Terus di situ posisinya lagi telepon nih, entah membahas apa mana juga udah lupa ya, udah lama. Biasalah di situ cewek mungkin bisa nggak mood, Iya. tiba-tiba nggak mood tuh ya kan Kak, Oke. tiba-tiba nggak mood. Terus ya pembahasannya tadi Manda lupa ya bahas apa karena udah lama. Terus tiba-tiba tuh kayak dibentak gitu Kak. Oke. Jadi dia bentak Manda via teleponan nih. Oke. Karena posisinya mungkin ya itu tadi masalahnya juga lagi campur aduk. Terus Manda di situ langsung nggak mood dong, karena dari awal tuh dia tahu kalau Manda ini nggak bisa dibentak gitu. Jadi setelah itu dibentak kan, karena Manda posisinya lagi nggak mood juga, punya banyak masalah juga, jadi daripada Manda nih jadi tambah marah, sama-sama marah, nanti malah urusannya lebih panjang lagi. Jadi di situ Manda putusin buat blok untuk sementara waktu. Oke, jadi Manda blok si dia nih. Di ini di semua sosial media atau di WA aja sih. Oke, di WA di blok. Di blok tuh. Terus karena biasanya Man tuh kalau nggak mood kan paling cuma 1 malam, besoknya udah langsung balik lagi. Nah besoknya Manda buka lagi, sorenya kalau nggak salah, sore besok harinya Manda buka lah blognya. Ternyata tuh ada tuh masuk chatnya nanya, belum sebelum itu ternyata siangnya dia datang ke rumah tuh minta maaf, mau minta maaf katanya. Terus datanglah di ruang tamu kan, dia bilang mau minta maaf. Terus Manda maafin lah, iya dimaafin. Tapi setelah itu langsung pulang gitu kan. Nah tau lah mood cewek, masa kayak gitu cuman digituin doang langsung pulang kan. Jadi dia cuma datang minta maaf, dia jelasin salah, maksudnya apa yang merasa dia salah, jadi dia harus minta maaf. Nggak ada. Jadi cuma datang minta maaf baru pulang. Padahal kalau dibilang mungkin di situ dia mungkin tambah marah karena perjuangannya ya Kak. Dia di situ datang pas hujan-hujan, dia terus pas itu ngerelain mematikan Zoom meetingnya buat ke rumah. Itu sih mungkin dari situ. Terus setelah itu pulang lah. Nah kalau cewek ini kan pasti masih nggak mood kan, masa langsung maaf langsung pulang gitu. Terus karena mood Manda ini sudah baik kan, sorenya Manda buka lah, ternyata dia ngechat tuh nanya lagi apa dan lain-lain, sudah itu. Terus ternyata sore tuh sekitar jam 5 dia habis kelas kan, di PC lagi telepon. Terus di situ kan Manda posisinya lagi nggak mood tuh. Masih nggak mood kan. Terus dia posisinya juga mungkin mengingat yang tadi dia sudah susah payah ke rumah, mengorbanin ini perjuangan dia lah. Tapi kan kalau dia bilang cewek ini maunya gini kan beda kan. Cuman di situ dia lagi capek habis kelas, terus entah membahas apa gitu, Manda tuh kayak jawabnya seanunya aja kan, sesingkat-singkatnya, karena lagi nggak mood. Terus di situ ternyata dibentak lagi nih, baru katanya kayak marah, aku lo cuman mau tahu masalahnya apa. Ini tadi via telepon. Dibentak lagi lah di situ. Otomatis Manda ini langsung tambah rusak lagi kan moodnya. Jadi diblok lagi tuh. Diblok. Setelah itu karena ini masalahnya kayak dibentak gitu kan berapa kali, karena Manda kan nggak bisa banget tuh dibentak. Jadi pas itu Manda biarin lah beberapa hari, sehari atau 2 hari.
biar mood Manda baik lagi kan. Jadi Manda beberapa hari nggak ada kontekan. Oke. Nah karena biasanya kalau Manda nggak mood tuh dia paham aja kan, mungkin sehari 2 hari pasti balik lagi. Ternyata di situ posisinya Manda biarin HP itu ngeblok dia terus kan sehari 2 hari, dan posisinya di situ juga di rumah lagi ada musibah banjir, jadi nggak sempat ngurusin HP tuh, nggak sempat ngurusin masalah-masalah itu. Nah jadi setelah 3 hari atau 4 hari Manda bukaan nih blognya. Ternyata setelah itu nggak ada kabar sama sekali, nggak ada nyariin. Pas itu Manda langsung chat kayak manggil Yud kayak gitu, baru cuman dibalas tanda tanya, terus chat selanjutnya kayak orang udah nggak kenal. Oke, jadi setelah yang beberapa kali kalian kayak slang gitu kan, habis itu dia kayak udah beda Iya. banget balasannya ke Manda. Nah kan disitu bingung kan, kenapa disitu tiba-tiba gitu. Setelah itu ya Manda yang tadi Manda chatin mau ngomong kayak gitu kan, masalahnya apa, datang ke rumahnya lah. Itu kayak datang ke rumahnya itu nggak dibolehin karena Manda takut kan sama dia ini setelah dibentak itu. Jadi datang ke rumahnya terus kayak mau ngomong nih masalah tapi nggak dibolehin, dia nggak mau. Dia nggak mau bahas yang udah lewat kemarin. Kalau kesini nggak usah dibahas, nggak mau kalau bahas itu, kalau mau cerita silahkan gitu. Kayak gitu. Dan itu berapa kali Manda coba kayak gitu dan responnya selalu gitu. Iya. Jadi itu awal mula kalian kayak udah beda terus konten. Oke. Jadi yang Manda pingin selesaiin dari kayak ini apa? Sebenarnya dari masalah ini kalau dibilang diselesain mungkin itu yang bisa nyelesain diri Manda sendiri kan ya. Cuman di sini yang Manda pingin selesai itu masalah beban pikiran ya. Ini sebenarnya masalahnya apa sih? Masa seenak itu setelah dia melakukan hal itu dia langsung ninggalin gitu aja tanpa tahu masalahnya apa. Oke, jadi kakak coba kayak tarik nih ya. Jadi Manda pingin kayak tahu gitu loh kenapa dia tiba-tiba kayak gitu, padahal karena Manda merasa kayak Manda udah ngasih segalanya nih buat dia kayak gitu, walaupun sebenarnya Manda nggak ada rasa ingin memberi itu, cuma karena merasa kayak Manda udah dilecehin gitu kan, jadi kayak Manda merasa kayak apa nih, kenapa tiba-tiba ditinggalin seperti itu. Oh, jadi Manda pingin kayak biar tahu kenapa alasannya biar Manda bisa lebih lega ke depannya nanti. Oke, jadi gini, kita coba pakai namanya pendekatan SFBC. Itu SFBC ini Solution Focus Group Counseling. Jadi kayak fokusnya itu sama-sama kita cari solusi bareng-bareng nih, kita nanti sama-sama diskusiin solusi apa nih kira-kira yang sesuai lah sama permasalahan Manda tadi. Masalah Manda tadi kan pingin tenang ke depannya kan, biar kayak tahu kenapa sih aku tiba-tiba ditinggalin malah kamu sudah gini loh sama aku. Jadi kayak gitu. Biasanya kakak tanya dari 1 sampai 10 nih, kira-kira Manda merasa kayak keselnya, kayak kecewanya sama dia nih berapa? Kalau 1 itu tuh sosok biasa aja, kalau 10 itu suka mungkin 9. Oh, tinggi banget ya, 9. Berarti sekecewa dan sekesel itu Manda sama perlakuan dia yang sudah dapat ibaratnya dapat enaknya lah, terus tiba-tiba ninggalin Manda. Jadi kayak gini, kak tanya, kalau misal gitu kan Manda ada dikasih 1 hari ketemu dia, Manda pengen ngelakuin apa sih? Mungkin kalau dikasih waktu 1 hari buat ketemu, ini sih lebih pengen tahu aja masalahnya apa, diceritain, diselesain lah, walaupun nanti akhirnya nggak memperbaiki hubungan itu, cuma pengen tahu masalah. Jadi kalau misalnya Manda dikasih 1 hari kayak kesempatan lah ibaratnya untuk ketemu dia, Manda pengen nanya kayak selain kayak kalau misalnya nggak bisa dengan cara bertanya kan, pertama kita coba dengannya bertanya, Manda pengen ngelakuin apa lagi sih biar bisa tahu apa penyebab dia ninggalin Manda? Kalau biar bisa tahu kayaknya kalau nggak langsung nanya ke orangnya kayaknya nggak bakal bisa sih. Jadi menurut Manda kayak Manda pengen ketemu langsung gitu kan. Ketemunya ini mesti cuma berdua kah, atau mungkin butuh orang lain kah, atau yang mungkin berdua sih. Berdua aja. Kalau misal sampai berdua dia nggak mau nih,
kira-kira ada alternatif lain lah gitu yang Manda kira-kira pikirin untuk ini selain ketemu secara langsung ya? Mungkin kalau alternatif lain, kalau dibilang dari temannya minta bantuan temannya gitu kan kayak nggak mungkin kan, karena ini masalah yang kayak sangat berat lah ya. jadi mungkin kurang tahu sih Kak kalau cara lain selain ketemu langsung. Kalau kita coba kan tadi Manda pertama pinginnya pokoknya sebisa mungkin bertemu langsung sama dia untuk membicarakan ini. Kalau misalnya pakai via orang lain, misalnya bantuan tadi kan Manda ada cerita juga dari ada Acilnya kan yang tahu hubungan kalian, mau nyoba kayak pakai dengan bantuan Acilnya atau enggak juga? Enggak sih Kak. Enggak mau. Enggak. Jadi Manda pertama ini pingin nyoba yang ketemu secara langsung sama dia. Cara Manda biar bisa mau ketemu langsung sama dia tuh yang Manda pikirin gimana? Kalau cara buat ketemu mungkin agak mudah sih Kak, mungkin menghubungi, mungkin dia mau, mungkin ya. Tapi di sini kayaknya posisinya dia udah ada pasangan baru mungkin ya, kayaknya bisa dipikir-pikir lagi deh kapan bisanya untuk ngajak dia ngomong tadi. Jadi kan Manda tadi bilang mungkin kemungkinan masih bisa lah untuk kontak dia langsung, dia ngajak ketemuan. Kalau misal seandainya benar-benar kayak dia nggak bisa nih ngomong secara langsung, kira-kira kayak yang lain gitu? Yang lain kayaknya kurang tahu deh Kak. Belum kalau cara kepikiran. lain belum kepikiran. Jadi Manda pingin nyoba nih dulu ketemu langsung dan menghubungi langsung. Kalau misal teman atau orang terdekat entah dari Manda atau dari dia yang coba hubungin, itu Manda oke aja? Enggak sih Kak, soalnya udah pernah kayak teman Manda gitu kan coba ngehubungin, kayak biar dia tahu Manda setelah dia ditinggalin tuh gimana, karena mereka tahu kan ceritanya, tapi dibalasnya malah kayak seakan-akan kayak apa sih kayak gitu. Nah dia balasnya kayak ngapain sih sibuk ngurusin orang, masalah orang. Jadi Manda udah pernah nyoba buat minta bantuan teman atau orang-orang terdekat kalian buat mempertemukan, tapi gagal. Dia itu tapi dia datang atau enggak atau gimana? Enggak datang sih, tuh via chat. Nah kalau ini Manda lupa, ada satu kali pertemuan setelah kejadian itu ternyata, maaf ya Manda lupa tadi. Jadi dulu tuh Manda pas masih baik-baik aja nih hubungannya. Pas itu kan dia ulang tahun tuh tanggal 19 September tahun lalu. Tahun lalu. Jadi Manda tuh kayak nyiapin kado gitu kan, beberapa hadiah, terus karena pesan ini lewat online, jadi karena di Kaltim tuh kayak lama juga kan dia datangnya. Jadi kan habis September Oktober tuh. Nah kan ditinggalnya pas di awal Oktober tuh. Jadi posisinya kayak belum datangan kan tuh hadiahnya. Jadi setelah ditinggal tuh di akhir Oktober tuh udah terkumpul semua nih hadiahnya, tapi posisinya udah ditinggalin. Jadi bingung nih kadonya nih mau dikasih atau gimana ya kayak gitu. Terus setelah sampai beberapa bulan kayaknya dipikir-pikir lebih baik dikasih aja deh kayak gitu. Nah terus kan berteman nih sama si Acel tadi nih, jadi ngomonglah ke Acel ini ada nyiapin kado dulu, tapi nggak sempat kekasih kan karena udah nggak berhubungan lagi. Nah jadi dibantulah sama Acel ini buat ketemu tuh pas Februari kalau nggak salah ketemu tahun ini. Tahun ini tuh karena posisinya Acel ini lagi mau ngenalin pasangannya ke si keponakannya ini kan, si Yudi ini. Jadi mereka mau diperkenalan tuh di situ. Nah jadi karena Acelnya mikir ini mau ketemu nih sekalian, gimana kalau kamu kasih pas itu aja katanya. Jadi Manda pergi. Pergi. Jadi pas setelah mereka ini udah kayak kenalan kan tuh si keponakannya sama si pacarnya
Acilnya nih udah kenalan kan. Nah di setelah itu di tengah-tengah tuh Manda datang, kayak ditelepon Acilnya kesini sudah katanya, mereka sudah selesai ngomong gitu. Datanglah Manda di situ sama teman Manda, nemenin kan, bawalah tuh tadi kadonya. Terus ketemu udah di situ. Cuman karena posisinya itu Manda udah emosi, semua campur aduk, kayak rasa sesek dan lain-lain, kayak ketemu di situ tapi nggak bertatapan sama sekali, nggak ngomong sama sekali, karena memang saking bencinya gitu nggak sih kak? Udah saking bencinya, jadi datang lah. Karena di situ udah ngeblank kan, kayak ngelihat seseorang yang ditakutin kayak gitu. Nah sudah ngelakuin ini ngelakuin itu, kayak pas di situ datang beberapa menit cuman diam tuh, kayak ngelihat ke arahnya pun nggak sama sekali. Terus tuh ketemunya kayak gitu. Terus daripada lama-lama kan, karena teman Manda ini mau cepat juga, dikasih lah kadonya, kayak nih ya kado buat kamu, di kayak Acil ini nyuruh buat nyampain kan kado ini buat apa. Habis itu Manda tuh kayak ngeblank gitu kan, jadi cuman ngomong yang kayak tidak beraturan gitu. Nah karena saking ngeblanknya, ini kado ini cuman kayak gitu. Habis itu langsung pulang. Oke, jadi sebelumnya sudah pernah nyoba ketemu itu. Jadi saya tak kembali ke yang tadi kan, Manda pingin banget ketemu sekali lagi, karena ini mungkin terakhir kali Manda pingin nyoba. Oke, pingin nyoba ketemu langsung sama dia buat nyelesain masalahnya itu kan. Jadi Manda milih untuk nyoba ini. Kira-kira kalau misalnya gagal, Manda bakal nyoba cara lain atau udah dibiarkan aja? Kalau seandainya gagal kayaknya ya udah sih kak. Oke, berarti Manda kayak udah, berarti memang udah nggak bisa diapa-apain lagi, kayak dibiarkan berjalan gitu aja Manda coba. Oke, kan tadi Manda udah milih untuk nyoba ketemu langsung. Kira-kira Manda mau mulai itu nyoba kapan? Menghubungi dia buat ketemu? Mungkin ini sih setelah lebaran mungkin. Oke, abis lebaran ini sekarang silaturahmi ya. Ya kalau dia udah pulang sini mungkin. Oke, jadi Manda bakal nyoba setelah lebaran ini untuk kontak dia buat ketemu langsung buat bicarain itu. Terus setelah Manda nyoba itu, kira-kira Manda kita mau buat kapan lagi nih pertemuan untuk mengetahui berhasil enggaknya? Kira-kira Manda mau berapa lama setelah dari lebaran itu? Mungkin berapa ya? Mungkin bisa sebulan atau 3 minggu. Oke, kita sepakati sebulan setelah itu, berarti sebulan setelah itu kita buat janji temu lagi gitu ya. Iya mungkin. Oke, kan sudah Manda nih udah dapat satu saran lah, maksudnya kayak cara untuk Manda nyoba cari tahu kenapa kayak gitu kan. Kakak boleh tanya nggak yang Manda dapatin dari hasil kita konseling hari ini apa? Mungkin yang didapatin lebih agak lega aja sih kak, bisa menceritakan hal tersebut. Terus ya tadi dapat saran buat diselesain secara langsung ketemu gitu. Oke, jadi kakak tarik kesimpulan lah hasil dari teman kita hari ini. Manda udah nyertai masalahnya, tadi udah semua kan disampaikan. Oke, Manda juga udah nyoba dapatkan satu solusi nih untuk Manda lakuin, dan kita tadi buat janji ketemu 1 bulan setelah Manda coba lakuin itu setelah lebaran ya. Mungkin itu aja dulu pertemuan kita hari ini. Nanti kita ketemu setelah lebaran, 1 bulan setelah lebaran. Kakak akhirnya sama